Assalamualaikum Bu Okti, selamat malam, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nani, alhamdulillah baik. Bu Nani apa kabarnya? Alhamdulillah, sampai saat ini saya sehat dan bahagia. Bu Okti, kemarin itu kan Bu Okti WA saya. Iya. Sebenarnya telepon dulu ya Bu ya, waktu itu telepon Iya. kemudian ya Mhm. saya itu baru online, jadi saya tidak bisa ngangkat telepon. Kemudian saya kan, baca WA, sampai di rumah kok baca WA ternyata ada Mhm. WA, ada WA Bu Okti, katanya Bu Okti pengen cerita-cerita. Iya nih Pengen Bu. cerita-cerita. Nih Bu, pengen cerita-cerita saya itu sama Bu Nani, tapi ya maaf ya Bu, di sela kesibukan Bu Nani saya kayaknya ganggu gitu Bu. Enggak. Jadi, memang ada hal sih, ada saatnya kita itu saling cerita bagaimana kita harus harus tahu, oh ada apa toh yang sebenarnya. Ya dengan teman itu kan kita harus saling cerita-cerita ya Bu ya, Iya untuk betul Bu. mendapatkan untuk menceritakan apa yang terjadi pada kita tadi gitu. Ya, Iya, heeh. oke Bu. Eee, Bu Okti, apa sih yang mau diceritakan? Ya sebelumnya saya benar-benar boleh minta waktunya Bu Nani sebentar ini Bu ya? Monggo, saya kalau udah sampai di rumah Alhamdulillah. itu full kok Bu. Oke, saya pengen merefleksi unek-unek yang saya pikirkan beberapa waktu ini, Bu, terkait anak didik saya. Gimana, ada apa? Gini loh, Bu, saya itu kan, guru kelas 6 sekolah dasar. Nah, saya itu baru 5 bulan jadi guru sekolah dasar. Lah Selam sebelumnya di mana Bu? saya dulu guru SMP, Bu. Guru Oh, SMP ngajarnya iya. kelas 9, sekarang ngajarnya kelas 6. Jadi kayak ada apa, apa, Perpindahan. perpindahan gitu, masih dalam rangka adaptasi gitu. Iya, Nah, iya. di adaptasi saya itu, Bu, saya itu kan, ngamati satu persatu murid-murid saya ya, Bu. Nah, kan semua anak itu punya karakter dan keunikannya masing-masing gitu kan nggih, Bu. Tapi itu saya tuh nemu anak yang keunikannya ini tuh, bisa dikatakan, negatif gitu, Bu. Bahkan saya tuh kadang tuh tanpa terasa melabelinya tuh anak yang bandel, anak yang apa ya, usil gitu, Bu. Jadi hampir tiap hari anaknya tuh buat masalah, Bu. Bisa buat masalahnya sama temen sekelasnya dibuat nangis, adik kelasnya dijailin, bahkan sama bapak ibu guru itu juga ada aja tiap hari masalahnya, Bu. Saya sampai pusing gitu, Bu. Ada aja pokoknya. Sudah berkali-kali saya peringatkan, berkali-kali, saya restitusi, tetep aja kayak gitu, Bu, anaknya tuh, Bu. Sampai saya juga sudah konfirmasi ke orang tua gitu-gitu kan, Bu, konfirmasi ke Iya, bapak guru kelas mhm. sebelumnya, Sebelumnya, ya. ternyata anaknya itu emang ya emang kayak gitu, Bu Okti, kayak gitu. Jadi saya jadi bingung sampai-sampai kemarin itu, kasus yang terakhir ini anak ketahuan coret-coret tembok sama mobil orang. Duh pusing saya, Bu. Itulah, Bu. Eh, Pusing. jadi gini Bu Okti, tujuan Ibu itu apa yang Ibu harapkan kalau Ibu nanti, ngobrol sama saya, kemudian sampai kok, WA gitu kan berarti penting sekali gitu. Udah bunek gitu. Dari obrolan ini saya tuh, pengen merefleksi diri saya, merefleksi, kejadian-kejadian itu dan mendapatkan solusinya, Bu, tentunya, Bu, dari obrolan ini. Gini, Bu Okti, kan Mhm. berarti, menurut Bu Okti Mhm. sendiri itu ada enggak hal yang menyebabkan, anak ganteng tadi, si anak ganteng gitu Heeh, tadi, ganteng banget pokoknya. selalu melakukan keisengan-keisengan, jadi selalu melakukan hal yang istimewa gitu nggih, eee, hal yang sangat istimewa itu menurut saya istimewa terhadap Mhm. orang lain gitu, Bu.
Jadi menurut Ibu itu hal apa yang menyebabkan penyebabnya anak itu Ibu melakukan nggak? Kalau menurut pengamatan saya kan beberapa waktu sudah menganalisis kira-kira ini penyebabnya apa gitu kan, Bu. Nah, Ya, ada 3 hal ini, Bu. Yang pertama, karena anak itu tuh belum bisa menyalurkan energi-energinya yang besar kan, kalau anak SD itu energinya besar ke hal-hal yang positif, Bu. Terus, belum terlalu paham resiko, gimana kalau begini, apakah nanti bikin temennya nangis, merugikan temennya atau tidak, itu tuh dia tuh belum, eee, pemahaman tentang resikonya itu belum terlalu dalam gitu. Jadi tanpa disadari dia itu melakukan hal-hal yang berlebihan, yang dipandang negatif dan merugikan orang lain, itu yang pertama. Jadi dia, belum bisa menyalurkan energinya dan belum bisa menimbang-nimbang mana yang resikonya baik atau buruk seperti itu, Bu. Terus yang kedua, mungkin juga di lingkungan rumah atau di lingkungan luar sekolah, anak ini juga sering melakukan hal-hal tersebut, iseng, jahil, pasti kan mungkin nggak cuman di sekolah. Nah, di ya, sini juga sebenarnya peran orang tua kan juga diperlukan ya, Bu, ya. iya, iya Bu, benar. Perlu dimaksimalkan. Dan komunikasi dengan saya pun harusnya bisa dimaksimalkan sih, Bu. Kemudian yang ketiga, mungkin saya juga sebagai guru kelas yang baru, sebagai wali kelasnya itu juga mungkin masih belum maksimal dalam memberikan perhatian, bimbingan, terkait perilakunya yang negatif itu, Bu. Mungkin 3 hal itu sih, Bu, alasannya yang bisa saya analisis. Banyak loh Bu, itu udah Banyak ya, Bu? penganalisanya udah Iya, banyak banget saking itu. saking Iya. sayangnya, Bu. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Iya. gini Bu, kira-kira murid Ibu yang Ibu ceritakan tadi tentang Mhm, kelebihannya, keistimewaannya itu mhm, apa apa sudah sesuai dengan, yang selama ini udah diamatin dengan Ibu? Tadi mhm. kan, dari 3 itu pasti setiap hari kan Ibu ngamatin gitu. Itu Betul betul. ada kelebihan lagi nggak di pengamatan Ibu selama ini? Nah, kalau tadi yang saya ceritakan kan, kelebihan negatif ya, Bu. Nah, Iya, sebenarnya saya amati dengan seksama, anak ini itu sebenarnya punya kelebihan yang positif juga banyak, positifnya, Bu. iya, Iya, betul. heeh. Nah, anak ini tipenya kinestetik belajarnya. Nggih, Kemudian nggih. dia itu supel, Mhm, supel, mhm. rasa ingin tahunya tinggi, terus percaya dirinya tinggi, dan saya rasa dia suka tantangan-tantangan. Jadi setiap saya, misalnya me memberikan tantangan di pelajaran, dia yang nomor satu pasti angkat tangan, "Saya Bu," gitu. Mau salah, mau bener, dia maju yang pertama, pasti itu. Kemudian Mmm, dia itu anaknya kreatif. Kreatif pikirannya itu tuh bisa dibilang out of the box gitu, Bu. bagus nih Bu ya, Iya, contohnya nih Bu, kalau, beberapa kali di pelajaran seni seni budaya dan prakarya kan saya mengampu itu juga. iya, Dia iya. dia Oh menghasilkan kalau kayak, kesenian kalau di SD itu guru kelas ya Bu ya, jadian ya? iya Bu, jadi semuanya saya ampu, Harus bisa, harus bisa, ye, all out. all out. Iya. Jadi, karya-karya seninya itu tuh bagus-bagus, Bu. Bahkan kalau dibandingkan dengan teman-temannya ya, secara objektif saya nilai itu lebih bagus gitu, lebih bernilai seni gitu bisa dibilang, Mhm, mhm. gitu, Bu. Jadi dia punya kelebihan yang positif Berbobot sebenarnya. gitu nggih hasil karyanya? Betul, iya. Mhm, mhm, mhm. Lah Bu, lah berarti kan ternyata anak itu punya banyak modal bagus ya? Iya, Yang bisa untuk betul, dikembangkan, nggih. betul. Lah sekarang, lalu apa yang sudah Bu Okti lakukan untuk menghadapi itu tadi, keunikan Mhm, anak tadi dalam keunikan, tanda petik oh. anak yang plus-plusnya itu? Betul, Bu. Kalau sejauh ini yang sudah saya lakukan sih yang pasti ya, Bu, tiap hari saya nasihati, mungkin sampai pengang itu kupingnya. Kemudian setelah saya mengenal yang namanya metode restitusi, itu juga sudah saya lakukan.
sudah saya praktekkan ke anak itu. Kemudian saya juga beberapa kali sudah melakukan komunikasi dengan orang tuanya, memberikan buat orang tuanya memberikan pengertian, pemahaman dan bimbingan di luar jam sekolah atau di rumah gitu, Bu. Iya. Nah, berarti gini Bu, Kayaknya ada yang udah lagi saya tidak Bu, lakukan. yang misalkan kalau di dalam pembelajaran itu bagaimana anak itu, Mhm. sikap anak itu di dalam pembelajaran itu bagaimana? Tadi kan Bu Okti bilang bahwa anak itu energinya itu sangat besar Betul. tetapi mengarah ke hal yang negatif gitu nggih. Sekarang, Mhm. bagaimana Ibu menghadapinya dalam proses pembelajaran? Jadi kalau pada saat pembelajaran, pada saat Mhm. KBM berlangsung, itu, Mhm. yang sudah dilakukan Bu Okti itu untuk menghadapi anak itu bagaimana, Bu? Kalau dalam proses pembelajaran, sebenarnya anak ini itu tidak mengalami banyak kendala, Bu, lancar-lancar saja kalau Iya dalam iya. proses pembelajaran. Mmm. Anaknya tuh seperti yang saya bilang tadi cukup aktif, terus, eee, baiklah dalam proses pembelajaran itu. Kemudian saya juga karena dia anaknya kinestetik dan sebagian besar teman-temannya juga kinestetik ya, Bu, jadi saya berusaha mengakomodasinya dengan melakukan menerapkan metode-metode pembelajaran yang Iya. variatif dan menyenangkan tentunya. Iya Misalnya iya. ada permainan, diskusi Mmm, kelompok, mhm. membuat produk-produk kerajinan, gitu-gitu, Bu. Mhm. Itu udah bagus Bu, inovatifnya itu udah high class gini. Jadi, menurut Bu Okti, apakah dengan Iya. proses pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang tadi Ibu berikan itu sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan anak itu tadi? Ada nggak ya, ada tidak ya dalam pembelajaran itu sudah udah dilakukan gitu dari Ibu? Mmm, Sebenarnya kalau saya pikir lagi, saya udah sering melakukannya sih, Bu, tapi Iya. kayaknya perlu dipertebal lagi pelaksanaannya. Misalnya dalam pembelajaran itu saya menyelipkan pesan-pesan moral gitu kayaknya, Bu, dalam setiap pembelajaran. Jadi pembelajaran saya itu kan kalau SD itu masih tentunya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Nah, itu harus kontekstual ya, Bu, ya? kontekstual. Jadi saya harus bisa mempertebal, pemberian moral-moral itu, nilai-nilai dasar moral itu kepada anak-anak, khususnya kepada anak ini sih, Bu. Ya. Misalnya dengan diskusi, Iya. dan lain sebagainya lah. Diskusi, tanya jawab, eee, untuk menumbuhkan, kesadaran anak itu. Jadi harus dipertebal moral-moralnya itu dalam pembelajaran. Itu sih, Bu, barusan saya terpikir. Begitu ya, Bu, ya? Jadi gini, saya itu setuju setuju langkah-langkah dari Bu Okti tadi saya setuju sih, Bu. Penebalan, kemudian penyampaian pesan moral dalam pembelajaran itu perlu dalam menghadapi tantangan sosial generasi saat ini, nggih. Karena saat ini itu kan generasi kita itu benar-benar generasi Z, gitu. Betul, Gen Z. Iya. Kemudian, gini Bu, bagaimana upaya Ibu dalam berkomunikasi dengan orang tuanya? Apakah menurut Ibu, Ibu kan tadi menyampaikan Mhm, bahwa sudah mengkomunikasikan ke orang tua. Apa mhm, menurut Ibu sudah cukup efektif jadi mengkomunikasikan ke orang tuanya itu tadi? mmm. Kalau komunikasi dengan orang tua itu sebenarnya itu baru selewat pesan WhatsApp sih, Bu, belum Oke. sampai bertemu langsung. Kalaupun bertemu langsung itu, belum sampai membahas khusus ke anaknya itu belum pernah. Nah, Mmm, mmm, dari pesan-pesan yang kami saling kirimkan, sebenarnya saya nangkepnya orang tua tuh sebenarnya paham bahwa anaknya ini tuh, eee, baik gitu, baik apa ya, dalam istimewa tanda gitu kutip. ya iya, istimewa namun, mmm, yang saya belum ketahui itu tindakan apa yang sudah orang tua itu lakukan di rumah Mmm, untuk bisa memahamkan anaknya bahwa, "Nak,
kalau seperti ini tuh resikonya ini loh, kalau seperti ini tuh resikonya ini. Saya belum pernah sampai sejauh itu sih, Bu, dan saya rasa saya Iya perlu iya. ada, pertemuan khusus dengan orang tua anak tersebut untuk membahas tentang anak ini ke depannya bagaimana terkait dengan perilakunya yang usil itu. Jadi harus ada pertemuan langsung gitu, Bu, kalau menurut saya. Iya, berarti, baik Bu Oti. Berarti jadi menurut Ibu itu tadi komunikasi yang intens ya dengan orang Mhm, tua itu diperlukan ya Bu ya? sangat diperlukan, Bu. Oke. Kemudian gini Bu, kira-kira sebagai Ibu tadi itu ada Ibu sebagai guru kelasnya, Mhm. nasihat apa yang sudah Bu Okti berikan? Mmm. Kalau, selama ini saya berusaha, yang pertama ya membangun hubungan baik dengan, anaknya. Jadi, ya itu tadi saya dengan berbagai cara sudah melakukan, nasehat itu pasti, restitusi itu udah 1, 2 kali. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu, sepertinya memang memang yang saya lakukan itu harus berulang kali Bu, nggak cuman 1, 2 Mmm, kali. oke. Berarti Nasehat ya? iya, heeh. Berarti Mhm, tadi, Bu Okti itu merasa memberi nasihat sekali, 2 kali itu sudah cukup belum Bu? belum cukup Bu, nampaknya belum cukup. Kemungkinan nih karena ini nih Bu, kalau, anak sekolah dasar itu memang, diperlukan keteladanan yang berulang-ulang gitu Bu. Ya, jadi memang memang saya sebagai guru sekolah dasar memang harus telaten, harus sabar menghadapi anak-anak yang tipe-tipe seperti ini, yang ngeyilan seperti ini. Jadi memang harus sabar, harus telaten, harus restitusi itu nggak cuma sekali, 2 kali, tapi ya harus berkali-kali. Mungkin saya nggak akan mendapatkan dia jadi anak baik sekarang, tapi nanti kelak di kemudian hari karena dia tersounding di pikirannya, di telinganya, hal-hal yang baik. Nah, saya harapkan nanti ke depannya, walaupun saya nggak nemuin ya, suatu saat dia jadi orang yang lebih baik gitu. Oke. Mungkin memang masanya Iya, gitu. betul betul betul. Wah, mantep itu, Bu. Gini, Bu Okti, jadi Iya, menurut Bu Okti itu apa yang Bapak Ibu guru sekolah dasar tanamkan sekarang, mhm. kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang dicontohkan, diajarkan, itu bisa jadi hasilnya bukan Bapak Ibu guru yang bersangkutan ya, yang memetik ya. Betul, Mungkin Bu, bener. heeh, Heeh. mungkin nanti bisa saya. Nah, betul, Dari Bu. SD kan ke SMP, heeh, Iya, kemudian dari memang SMP ke harus SMA gitu. Jadi, betul, iya. saya itu bisa bisa memetiknya gitu ya. Iya, betul, Bu. Gini, jadi Bu Okti, apakah yang, berarti apakah sudah menemukan solusi? Tadi masalahnya anak saya usil tadi, apakah, Mmm. Ibu, sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, setelah saya pikir-pikir, saya sudah menemukan solusinya, Bu. Tadi saya mengajukan 3 masalah, nah saya Nggih, tiba-tiba, heeh, bisa membuat kesimpulan ada 3 hal solusi yang bisa saya, terapkan dalam masalah saya ini. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran dengan metode yang menyenangkan dan mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya dengan menyisipkan atau menebalkan pesan-pesan moral di dalamnya. Kemudian yang kedua, saya akan membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua, terutama orang tua anak ini untuk menyelaraskan tujuan kami dengan menyelaraskan bimbingan yang saya berikan di sekolah dengan yang, orang tua berikan di rumah. Jadi kompak gitu antara saya dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, saya akan terus merestitusi anak ini dengan telaten dan sabar, memberi nasihat, dan mengenal anak ini lebih baik lagi. Jadi saya lebih, ya sabar aja sih. iya Bisa berarti masuk ke dunianya, heeh membimbingnya heeh, jadi lebih baik membimbingnya menjadi gitu, lebih iya. baik gitu, oke. Saya jadi sadar kalau, oh iya ya, memang anaknya masih anak SD ya, tingkatan pemahamannya juga,
belum sedewasa seperti kakak-kakak di SMP atau SMA. Jadi memang perlu pembiasaan baik sebenarnya. Bagus Gitu, Bu. sekali itu, Bu, rencana-rencananya Bu Okti nih. Semoga berhasil ya, Bu, ya. Iya. Saya jadi tidak sabar ini menunggu hasil tindakan dari Bu Okti nanti. Ya, Bu Nani, bismillah ya, Bu. Saya Kira-kira akan kapan ini Bu melakukannya. Okti akan melakukan aksi ini? Secepatnya sih, Bu. Secepatnya saya akan melakukan aksi-aksi ini. Oke, amin, amin, amin. Semoga berhasil ya, Bu, ya. Oke. Iya. Selanjutnya, Bu Okti, apa sih komitmen Bu Okti terhadap rencana ini? Jadi kan, ada komitmennya. Komitmennya apa Bu Okti untuk rencana ini? Tentunya saya akan berkomitmen untuk selalu memasukkan pesan-pesan moral dalam praktek pembelajaran yang sudah saya kemas dengan metode yang menyenangkan tadi, kemudian membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan wali murid, terutama wali murid anak yang bersangkutan, dan terus memberi nasihat serta merestitusi anak tersebut dengan telaten dan sabar bila berbuat sesuatu yang kurang baik, iseng, bandel, kayak gitu. Wah, bagus bagus, Bu, bagus sekali itu, komitmennya dari Bu Okti nggih. Memang menjadi guru terutama guru SD ya, Bu, ya, sangat dasar itu, memang memerlukan ketelatenan, kesabaran, kemudian ya tentu semangat nggih, Bu. Iya, Semangat Bu Okti. Saya sangat mendukung itu tadi, Bu Okti yang akan melakukan hal-hal yang menurut saya bagus itu. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar sesuai apa yang sudah diharapkan dari Bu Okti tadi, yang menjadi harapan dari Bu iya. Okti tadi. Amin. Terima kasih ya Bu, waktu sharing-nya. Mudah-mudahan saya dapat jadi guru yang bermanfaat bagi kemajuan murid-murid saya, terutama. Amin, amin Bu. Amin. Baik Bu Okti, saya tunggu kabar selanjutnya nggih Bu nggih. Saya tidak sabar loh mendengar kabar keberhasilan. Keberhasilan dari Amin. solusi yang Ibu munculkan tadi gitu. Nggih. Nggih Bu, kalau gitu saya undur diri dulu nggih Bu. Terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari unek-unek saya tadi Bu. Gitu nggih Bu Nani, Ye, ya kita Bu ketemu Okti. lagi Ye, di gimana sharing-sharing rasanya sekarang selanjutnya. sudah apa yang sudah Ibu rasakan sekarang jadi? Saya jadi lebih plong, Bu, karena saya punya solusi yang lebih, apa ya, lebih sistematis, lebih tertata rapi, gitu. Tadi Bu Nani juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang, eee, menggali lebih dalam lagi tentang kondisi saya dan murid saya sehingga, oh iya saya punya, apa, solusi tersendiri gitu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Okti, semoga kita senantiasa sehat. Amin. Kita berkarir sebagai guru itu adalah pencetak generasi hebat di masa depan. Oke, Amin. salam dan bahagia Bapak Ibu, untuk orang tua nggih, salam untuk Iya. keluarga ya Bu Okti ya. Iya, salam juga untuk keluarga Bu Nani. Oke, Terima kasih terima Bu kasih. Nani. Oke, Ya, sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam.